Namaku Bima. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Sebuah desa yang tampak damai dari luar, tapi menyimpan kisah-kisah lama yang hingga kini masih dibisikkan pelan-pelan oleh orang tua saat anak-anak nakal tak mau tidur. Kisah tentang makhluk yang tidak hanya menakutkan, tapi juga mengambil mereka yang kesepian. Namanya Wewe Gombel. Orang bilang, dia bukan hanya setan. Dia penjaga anak-anak yang dibuang, ditelantarkan, atau tak pernah disayang oleh orang tuanya sendiri. Ia menyayangi dengan cara yang mengerikan, dan aku tahu ini bukan hanya cerita, karena aku menyaksikannya sendiri. Waktu itu aku masih duduk di kelas 5 SD. Di dekat rumahku, tinggal seorang anak perempuan bernama Sari, teman sekelasku. Orang-orang tahu ayahnya kasar dan pemabuk. Ibunya pun sering pergi tanpa kabar. Hampir setiap malam kami mendengar suara benda pecah dari rumah mereka. Dan kadang, tangisan Sari terdengar jelas menembus tembok malam. Hingga suatu malam, Sari menghilang. Bukan kabur. Bukan diculik. Tapi, menghilang begitu saja. Pagi itu, nenekku bilang, pohon randu besar di pinggir kali semalam goyang sendiri, padahal tidak ada angin. Disitulah terakhir kali Sari terlihat. Beberapa warga yang lewat malam itu, bilang mereka melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon. Rambutnya panjang menyentuh tanah. Bajunya putih, tapi lusuh, seperti kain kafan tua. Di dadanya menggantung sesuatu yang besar, seperti gumpalan, menggantung tidak wajar. Dan yang paling membuat mereka merinding, tangan perempuan itu sedang menggandeng seorang anak kecil. Warga mulai mencari Sari, siang dan malam. Tapi semakin dicari, semakin banyak yang melihat hal-hal aneh. Pak Budi, salah satu relawan, katanya melihat Sari di sawah saat fajar. Tapi saat dikejar, tubuh itu lenyap jadi kabut. Bu Lekas, seorang ibu rumah tangga, mengaku mendengar suara anak kecil tertawa-tawa dari atas genteng rumahnya, padahal tidak ada siapa-siapa. Yang lebih menyeramkan lagi, setiap malam ada satu suara yang terus terdengar dari arah pohon randu. Ibu, aku sudah mandi. Jangan marah ya. Pelan. Menangis. Berulang-ulang. Dan malam keempat sejak hilangnya Sari, semua ayam peliharaan warga mati bersamaan. Tidak berdarah. Hanya lehernya patah. Seperti pesan. Akhirnya, warga memanggil seorang orang pintar dari desa sebelah. Mbah Sarmin, usianya sudah hampir 90 tahun. Ia datang dengan membawa kendi tanah liat, seikat alang-alang, dan kemenyan. Ritual dilakukan tengah malam. Di bawah pohon randu itu, semua lampu dipadamkan. Angin seketika berhenti. Dan ketika asap kemenyan naik ke udara, Mbah Sarmin berkata pelan, "Anak ini sudah dibawa, bukan karena keinginan si makhluk, tapi karena orang tuanya tak pernah mencintainya." Tiba-tiba, dari arah semak-semak belakang, terdengar suara seperti langkah kaki kecil. Lalu suara tertawa, pelan tapi panjang. Dan muncullah sosok perempuan, dengan wajah hitam legam dan rambut menjuntai, menggandeng tangan anak kecil. Tapi anak kecil itu bukan Sari lagi. Matanya kosong. Senyumnya lebar. Ia hanya berdiri, menatap semua warga. Dan saat Mbah Sarmin mengangkat kendi dan memecahkannya ke tanah, keduanya lenyap dalam asap hitam pekat. Besok paginya, Sari ditemukan tidur di bel depan rumahnya. Matanya sembab, bajunya bersih, tapi tubuhnya dingin seperti baru keluar dari lemari es. Ia tidak ingat apapun, hanya satu hal yang ia bisikkan ke nenekku. "Ibu itu baik, dia ajarin aku nyanyi, dia peluk aku tiap malam, tapi kenapa matanya banyak, Nek?" Sejak itu, Sari tak pernah lagi bicara banyak. Ia tumbuh jadi anak yang pendiam. Tapi satu kebiasaannya yang tidak pernah hilang. Setiap malam, ia duduk di jendela dan menyanyikan lagu yang tak dikenal siapapun. Dan ya, pohon randu itu, akhirnya ditebang. Tapi malam terakhir sebelum pohon itu tumbang, seluruh desa mendengar jeritan perempuan panjang, melengking, dan diikuti suara tangisan anak kecil. Kini, aku sudah dewasa. Tapi setiap kali mendengar anak kecil menangis di malam hari, bulu kuduku masih berdiri. Karena aku tahu, Wewe Gombel masih ada. Dia tidak akan datang jika kamu menyayangi anak-anakmu. Tapi sekali saja kamu abaikan mereka, dia akan datang. Pelan.
lewat celah jendela, lewat bayangan pohon, lewat bisikan malam. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan pernah melihat anakmu lagi.